Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Arsanti. Dan di vlog kali ini saya mau vlog sharing-sharing lagi ya teman-teman. Jadi hal yang mau saya sharing ini berdasarkan requestan yang masuk ke DM Instagram saya ya. Karena banyak teman-teman di Indonesia nih yang rencananya ini banyak yang mau datang ke Guangzhou dan ke kota-kota lainnya itu. Mereka itu pada tanya gimana sih kalau di Tiongkok itu menggunakan aplikasi apa aja nih kalau selama di Tiongkok. Nah, di sini saya mau berbagi informasinya, jadi disimak baik-baik ya vlognya. Aplikasi pertama yang wajib dimiliki saat teman-teman ada di Tiongkok adalah aplikasi VPN. Jadi aplikasi VPN ini berguna sekali untuk membuka akses aplikasi internasional yang di-ban sama pemerintah sini. Jadi di sini itu kan di Tiongkok itu tidak bisa membuka aplikasi internasional ya. Jadi aplikasi internasional seperti Facebook, Google, YouTube, terus WA, dan lain-lain itu di-ban. Jadi solusinya kalau mau lihat aplikasi internasional ini memerlukan jasa pihak ketiga yaitu aplikasi VPN. Dan aplikasi VPN ini ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Dan di sini saya mau informasikan ya, merek VPN apa sih yang saya gunakan. Dan di sini saya tidak di-endorse ya teman-teman, saya hanya berbagi informasi saja. Jadi saya menggunakan dua merek nih sejauh ini sampai dengan hari ini yang sudah lama saya gunakan, yaitu yang pertama adalah merek aplikasi dari Galaxy VPN. Dan Galaxy VPN ini ada yang sistem gratis dan juga berbayar. Dan bisa ditemukan di App Store ataupun Play Store ya, teman-teman bisa download. Dan yang kedua itu merek VPN lainnya itu saya menggunakan Kuto VPN. Dan Kuto VPN ini tapi belakangan ini ya, dan juga teman-teman saya yang berusaha mendownload Kuto VPN ini tidak ketemu di App Store ataupun Play Store. Mungkin saja sudah tidak ada ya, tapi Kuto VPN-nya saya yang gunakan ini masih aktif karena saya berbayar dengan Kuto VPN. Tapi entah kenapa tidak bisa ditemukan di App Store sama Play Store. Dan aplikasi VPN, merek VPN lainnya itu ada yang namanya Astril. Nah, kalau dulu saya pernah gunakan, tapi hanya beberapa saat saja. Tapi sekarang saya sudah tidak gunakan lagi. Kebanyakan kalau Astril ini, orang asing yang tinggal di Tiongkok ini menggunakan Astril VPN. Nah, mungkin teman-teman bisa gunakan juga, tapi ini Astril itu tidak ada yang gratis ya, tapi berbayar semua. Kalau VPN yang berbayar itu biasanya bayar bulanan sama tahunan. Nah, aplikasi VPN berbayar sama gratis ini sama-sama koneksinya itu bisa digunakan ya dua-duanya, tapi perbedaannya mungkin kalau yang berbayar ini koneksinya lebih cepat dibanding yang gratis. Tapi kalau yang gratis pun tidak terlalu lama sih menurut saya ya, tidak terlalu lambat-lambat sekali, tapi memang butuh waktu. Kalau misalnya teman-temannya yang tidak bisa sabar, terus sering menggunakan membuka aplikasi internasional, ingin butuh cepat-cepat, mungkin bisa menggunakan VPN yang berbayar saja. Tapi kalau teman-temannya yang santai dan tidak lama juga ya di Tiongkok, misalnya ke Tiongkoknya hanya 1 minggu, sebaiknya pakai yang gratis saja teman-teman. Yang penting kan aplikasi internasional seperti WA, Facebook, IG, dan lain-lain itu bisa terbuka. Aplikasi kedua yang wajib dimiliki saat di Tiongkok itu adalah WeChat. Semua orang di sini itu menggunakan komunikasi seperti pesan ya, berkirim pesan, terus V-call, terus voice call, itu menggunakan WeChat. Bahkan sampai dengan upload video atau misalnya upload foto seperti yang dilakukan di Instagram atau Facebook itu bisa dilakukan di WeChat juga. Jadi multifungsi ya WeChat ini, menurut saya itu gabungan antara WA sama IG, Instagram. Dan juga di lain sisi WeChat ini memiliki yang namanya mini program. Mini program ini adalah aplikasi dalam aplikasi. Jadi ketika kita cek ya di mini programnya itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang tersedia di WeChat. Jadi kita tidak usah download, cari-cari di App Store atau Play Store aplikasi yang penting-penting seperti untuk order makanan, terus taksi online, terus pesan tiket pesawat, itu sudah tersedia di mini program. Bahkan untuk tiket MRT pun bisa di mini programnya WeChat juga ada. Dan selain itu WeChat ini selain multifungsi lainnya itu adalah
bisa melakukan pembayaran transaksi non-tunai melalui via QR Code ya. Jadi namanya itu WeChat Pay. Tapi mungkin kalau untuk yang warga asing ya, WeChat Pay ini khusus memotong dari akun bank China. Jadi tidak bisa memotong dari akun bank asing. Tapi WeChat Pay ini dia itu ada sistem saldo ya, sama seperti di OVO ya. Kalau misalnya di mana di Indonesia tuh ada OVO, ada Kris ya. Itu kan ada sistem saldonya. Nah, itu saldonya itu bisa dikirim via antar WeChat, akun WeChat. Misalnya teman-teman punya teman China yang memiliki akun WeChat Pay, itu bisa transfer saldonya ke akun WeChat Pay-nya teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya bingung tidak bisa menggunakan nih karena saya nggak punya akun bank China, mungkin bisa ditransfer via saldo, teman-teman bayar tunainya ke teman China yang teman-teman kenal di Tiongkok nanti. Lanjut lagi ya, ini ada aplikasi pembayaran sama halnya seperti WeChat, ini Alipay. Nah, kalau Alipay ini beda sama WeChat. Alipay ini lebih bisa menggunakan akun bank asing. Jadi ketika teman-teman download, itu disuruh isi datanya ada, bisa menggunakan masukkan akun bank asing, yang penting ada logo master atau visanya, itu bisa terkoneksi. Bisa terpotong ya dari akun Bank Indonesianya teman-teman untuk melakukan pembayaran via Alipay ini. Dan sama dengan WeChat Pay, Alipay juga memiliki saldo ya yang bisa di top up ataupun transfer. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung juga, saya nggak mau masukin akun bank-bankan gitu kan, karena saya nggak punya bank China atau bank asing juga, saya nggak mau ribet. Ya udah saya mau kasih cash ke teman yang punya Alipay, itu teman-teman kasih cashnya, cash tunai, nanti dia transfer si saldonya Alipay dia ke saldo Alipay teman-teman, itu bisa. Jadi teman-teman bisa melakukan transaksi non tunai di Tiongkok. Masih ada yang tanya ke saya ya, Kak, berarti kalau di Tiongkok sudah tidak menerima pembayaran tunai ya atau cash? Masih bisa teman-teman. Cuma karena kita sudah terbiasa dengan transaksi non tunai, jadinya hampir semua toko-toko ya, bukan hampir semua sih, sudah semua ya toko-toko kalau misalnya ada transaksi tunai itu, mereka itu suka kadang tidak ada kembalian, uang kembalian. Jadi kalau misalnya teman-teman mau transaksi tunai, sebaiknya teman-teman pakai uang pas. Jangan sampai ada uang kembalian gitu, karena kadang-kadang kan uang kembalian itu yang kecil-kecil ya, misalnya yang kayak berapa sen itu. Sen itu di sini disebutnya imo atau ijau. Itu kan kadang sudah tidak dipegang gitu sama si toko-toko itu kebanyakan ya. Tapi kalau misalnya di pasar-pasar pun begitu sekarang. Saya kalau ke pasar nih, mereka tuh jarang megang uang yang kecil-kecil, kalaupun ada kembalian yang besar-besar gitu. Makanya kalau mau transaksi tunai baiknya pakai uang pas. Dan itu tentang aplikasi untuk pembayaran ya. Sekarang saya beralih aplikasi untuk translator. Nah, aplikasi translator ini yang ada di sini adalah Baidu Translate sama Pleco. Bedanya Baidu Translate sama Pleco ini, kalau Pleco ini dia translate-nya, terjemahinnya itu kata per kata. Sedangkan kalau si Baidu Translate ini bisa satu kalimat. Nah, sebaiknya teman-teman pakai yang Baidu Translate atau bisa juga download dua-duanya ya, karena akurat juga. Kalau misalnya pakai Google Translate bisa nggak, Kak? Bisa, cuma harus dibuka via aplikasi VPN. Nah, kalau pakai Baidu Translate kan tidak usah teman-teman buka dulu VPN-nya, jadi tinggal langsung koneksi saja, tinggal langsung digunakan gitu di sini. Dan kenapa sih penting banget nih aplikasi translator ini? Karena teman-teman, khususnya teman-teman yang dari Indonesia yang tidak bisa bahasa Mandarin, ataupun yang sudah bisa bahasa Mandarin pun kadang-kadang masih salah kata, lupa, kita bisa cari-cari kan di translator. Dan berguna juga kalau misalnya teman-teman mau pesan taksi online, order makanan, kan pastinya harus pakai tulisan Hanzi kan. Nah, si aplikasi translator ini sangat membantu sekali. Nah, itu tentang aplikasi translator ya. Sekarang kita beralih ke aplikasi lainnya. Itu adalah aplikasi untuk pesan makanan ya, makanan online, order makanan gitu. Seperti GoFood ya kalau di Indonesia. Itu disebutnya itu di sini Meituan. Meituan ini bisa kedetek ya restoran apa atau ya tempat makanan apa yang terdekat dari tempat teman-teman tinggal. Jadi bisa order dari situ. Nah, selain Meituan ada juga aplikasi serupa seperti Meituan itu Tachong Camping, itu juga bisa melihat daftar resto-resto
terdekat, dan juga bisa kalau yang di sini yang aplikasi ini itu bisa memperlihatkan ya perbedaan dari satu resto ke resto lain. Misalnya resto ini udah misalnya di level berapa, terus banyak peminatnya. Itu bisa kelihatan teman-teman. Jadi gunanya teman-teman biar terpercaya aja mau ke resto ini, oh ini udah banyak customernya nih, kita ke sana aja. Sekarang kita beralih untuk order untuk taksi online. Nah, ini ada aplikasinya namanya Titi. Titi ini bacaannya DIDI ya. Aplikasinya bisa dibuka, ada pilihan bahasa Inggrisnya, tapi tetap ketika teman-teman melakukan transaksi ya, misalnya memesan taksi online, tetap harus masukkan si tulisan Mandarinnya. Dan dia itu akan memotong pembayaran dari WeChat Pay sama Alipay. Jadi pastikan teman-teman di insert datanya itu sudah ada WeChat Pay sama Alipay. Kalau untuk dia bayar tunai ya sepertinya saya belum pernah ya, kayaknya udah nggak ada ya untuk bisa bayar tunai. Semuanya itu kepotong dari online teman-teman. Nah, lanjut lagi ke aplikasi lainnya. Sekarang untuk pesan tiket kereta api atau kereta cepat itu bisa melalui aplikasi 12306. Nah, aplikasi ini khusus untuk memesan tiket kereta sama kereta api cepat. Jadi teman-teman bisa melihat daftar harganya, terus jadwal keberangkatannya, terus kuotanya berapa lagi. Teman-teman jadi nggak usah jauh-jauh ya ke stasiunnya dulu untuk cek. Jadi teman-teman bisa pesan atau lihat sekitar lihat jadwalnya di aplikasinya saja. Nah, itu udah pesen tiket kereta. Sekarang aplikasi lainnya yang tidak kalah penting adalah biar teman-teman tidak nyasar di Tiongkok ya. Teman-teman harus pakai Baidu Map atau Gaute Map. Jadi ada dua brand ya, dari Baidu sama Gaute. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, Kak, Google Map nggak bisa ya? Google Map bisa ya, tapi kurang tepat karena mungkin karena Google-nya ini terban ya, karena termasuk aplikasi internasional. Jadi si kadang ngedetect ngedetect tempat atau lokasinya itu kurang tepat, masih lebih tepat sih dari Baidu sama Gaute Map. Jadi teman-teman butuh banget nih biar teman-teman nggak nyasar ya di Tiongkok, tinggal gunakan. Tapi memang ini tidak ada yang bahasa Inggrisnya ya, benar teman-teman harus ada yang Mandarinnya karena dia itu akan datanya itu berdasarkan huruf Mandarin, sama dia akan announce-nya itu berdasarkan bahasa Mandarin juga. Jadi teman-teman bisa siap-siap dengan Google Translate-nya, ini maksudnya apa, bisa diapalin. Nah, lanjut lagi ya. Ada aplikasi lainnya yang cocok untuk teman-teman yang ketika di Tiongkok itu tidak berdiam di satu kota saja, tapi mungkin ingin jalan-jalan ke kota lain. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi travel ya, namanya Ctrip atau Shecheng. Itu bisa untuk pesan tiket hotel, tiket pesawat, terus tiket kereta dan lain-lain. Itu bisa di situ. Sebenarnya di WeChat juga bisa ya, tapi kalau aplikasi ini memang mengkhususkan untuk traveling. Jadi seperti kalau di Indonesia itu ada kan aplikasi-aplikasi travel itu seperti tiket.com, apa Traveloka juga seperti itu, sama teman-teman. Nah, lanjut lagi ya, ini aplikasi untuk melihat sewa apartemen atau list apartemen, jual beli apartemen di Tiongkok. Dan ini ada di aplikasi namanya Anjuke. Jadi di Anjuke ini komplit juga ya daftar lokasi semua apartemen yang ada di kota di Tiongkok itu bisa terdetek teman-teman. Jadi teman-teman mau datang ke kota mana saja, misalnya ada rencana mau sewa apartemen, bisa lihat di aplikasi Anjuke. Kalau misalnya teman-teman yang cukup lama di Tiongkok ya, 1 bulan atau sampai 3 bulan di Tiongkok, itu sebaiknya memang sewa apartemen dibanding teman-teman harus bayar hotel. Karena harga hotel itu minimumnya ya per malamnya untuk biaya standar hotel yang ada di perkotaan itu 300 sampai 400 yuan. Dan kalau teman-teman tinggalnya 1 bulan aja, 300 dikali 30 hari ya, itu udah 9.000 yuan teman-teman habisnya. Jadi kurang lebih 18 juta rupiah. Tapi kalau teman-teman pakai apartemen, itu bisa lebih hemat kosnya. Tentunya jauh lebih hemat daripada sewa hotel. Jadi sewa hotel bisa 9.000 yuan, sewa apartemen itu bisa kurang lebih ya 3.000 sampai 4.000 yuan, tergantung lokasinya ya teman-teman. Dan sekarang aplikasi yang terakhir ya yang mau saya informasikan adalah aplikasi untuk belanja online. Nah, teman-teman khususnya yang sudah mempunyai akun Alipay atau WeChat Pay,
itu bisa download saja ya, bisa belanja online jadinya. Itu download Tapao sama Pinduoduo. Jadi dua aplikasi market online ini populer sekali di Tiongkok. Jadi Tapao sama Pinduoduo. Jadi teman-teman bisa masukkan data WeChat Pay, Alipay-nya. Kalau sudah punya, itu akan eh, datanya akan terpotong di situ. Jadi pembayarannya. Biasanya itu dia akan meminta datanya itu meminta nomor handphone, tentunya nomor handphone Tiongkok ya teman-teman. Terus juga nomor WeChat Pay, jadi akun WeChat Pay atau Alipay untuk nanti data pembayarannya transaksinya kepotong otomatis dan juga alamat. Tapi kalau alamat sih nggak terlalu penting ya, nggak masalah kalau alamatnya berganti-ganti. Karena alamat ini misalnya teman-teman kan diam di hotel ini masih bisa dikirim ke manapun tujuannya. Dan itu aja teman-teman aplikasi-aplikasi yang sudah saya informasikan ya. Dan mungkin saya sarankan untuk mendownload aplikasi ini ketika teman-teman lagi ada di Indonesia. Jadi sebelum pergi ke Tiongkok, apalagi aplikasi VPN ya, itu wajib sekali di-download sebelum teman-teman pergi ke Tiongkok. Kalau sudah teman-teman ada di Tiongkok, terus download VPN itu agak susah teman-teman. Bukan agak susah lagi, memang susah. Jadi sudah kayaknya sama pemerintah sini ya, VPN juga sebenarnya lama-kelamaan tuh kayaknya dipersulit ya sama pemerintah sini yang saya rasa ya, karena kadang-kadang meskipun kita koneksi berbayar VPN-nya, tapi kadang-kadang koneksinya agak lambat. Mungkin mungkin saja ya itu udah rahasia umum ya, pemerintah sini juga pasti tahu ada yang aplikasi VPN ini. Makanya kita semakin sini koneksi itu agak lambat teman-teman. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Makasih yang sudah simak vlognya dan sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya dan dadah. Assalamualaikum.